warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antika Maulida Rahayu, dosen tetap Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Paletehan, Kota Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, khususnya dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Selain mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi, ada beberapa mata kuliah lain yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, Psikologi Kehamilan Persalinan dan Nifas, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks, Kebijakan dalam Kebidanan, Women Empowering 1, Women Empowering 2, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada masa nifas, Masalah dan Gangguan Kesehatan Reproduksi, serta Profesionalisme Kebidanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi dengan kode mata kuliah PBT 67507 yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang meliputi 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi merupakan mata kuliah lanjutan yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan keluarga berencana. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami perspektif kebidanan dalam pelayanan kontrasepsi, menerapkan asuhan kebidanan berdasarkan evidence-based practice, menjelaskan berbagai metode kontrasepsi beserta efek sampingnya, serta membantu klien mengambil keputusan yang tepat dalam memilih metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melaksanakan upaya promotif dan preventif terkait perencanaan keluarga, menganalisis kelayakan penggunaan berbagai metode kontrasepsi beserta jangka waktu penggunaannya, serta melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi sesuai standar yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan cara berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan maupun mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora sesuai bidang keahliannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, berkualitas, dan terukur, serta mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis data dan informasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang kebidanan. Sementara itu, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mendemonstrasikan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan dalam pelayanan kebidanan, menerapkan berbagai teori kontrasepsi termasuk alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR dan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar profesi, serta mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta promosi kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan perempuan pada setiap tahap siklus reproduksi dengan memanfaatkan hasil penelitian dan perkembangan teknologi. Proses pembelajaran pada mata kuliah Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi dirancang berdasarkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Ketiga komponen tersebut saling melengkapi dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah secara optimal. Dalam penyampaian materi, saya memanfaatkan berbagai sumber belajar yang kredibel,
Salah satunya buku karya saya sendiri dan buku karya ahli lainnya, serta artikel ilmiah dan jurnal bereputasi yang mengedepankan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan meliputi video pembelajaran, presentasi PowerPoint, serta Canva sebagai media visual pendukung agar materi lebih menarik dan mudah difahami. Pada pendidikan kebidanan, metode delivery tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kompetensi. Hal ini penting sekali karena lulusan kebidanan dituntut memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap profesional dan keterampilan klinis secara terpadu yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Berbagai metode pembelajaran digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, diantaranya blended learning, self-directed learning, problem-based learning, tutorial klinik, serta simulasi dan demonstrasi. Pada kegiatan praktik, seperti konseling keluarga berencana menggunakan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau ABPK, pemasangan dan pelepasan implan, pemasangan AKDR pada manekin, maupun pemberian kontrasepsi suntik, saya menerapkan metode simulasi dan demonstrasi. Sebelum praktik dilaksanakan, mahasiswa terlebih dahulu mempelajari video pembelajaran serta modul praktik yang telah disediakan. Selanjutnya, saya mendemonstrasikan setiap prosedur sesuai standar operasional. Kemudian, mahasiswa mempraktikkan keterampilan tersebut secara bergantian melalui simulasi. Selama proses praktik, saya biasanya memberikan bimbingan dan umpan balik secara langsung sehingga mahasiswa mampu menguasai keterampilan pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Komponen kedua adalah interaction atau interaksi pembelajaran. Interaksi dibangun melalui berbagai aktivitas pembelajaran aktif seperti diskusi, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi, serta praktikum. Dalam proses ini, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis berbagai kasus kebidanan, berdiskusi secara ilmiah, serta mengembangkan keterampilan konseling dan pelayanan kontrasepsi sesuai standar praktik profesional. Komponen ketiga adalah assessment atau penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Bentuk penilaiannya meliputi partisipasi dalam diskusi, tugas individu maupun kelompok, presentasi studi kasus, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian keterampilan praktik menggunakan lembar observasi berdasarkan standar kompetensi kebidanan. Seluruh proses penilaian dilaksanakan secara objektif dengan mengacu pada indikator capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Berikut dokumentasi proses pembelajaran pada mata kuliah keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi, khususnya pada pertemuan kedua dengan materi yang dibahas meliputi upaya promotif dan preventif dalam perencanaan keluarga dan pelayanan kontrasepsi, serta konseling menggunakan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau ABPK. Selanjutnya, mari kita simak bersama proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini mata kuliah keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi, betul ya? Betul. Oke. Nah, teman-teman, kita kontrak waktu
dan juga absensi terlebih dahulu ya. Untuk link absensi sudah saya bagikan ke Sipen sudah di-share ke teman-teman. Oke. Silahkan isi terlebih dahulu link G-form-nya, absensinya. Ada yang izin hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Nanti kalau misalkan ada yang izin karena memang ada kegiatan BEM, boleh lampirkan surat tugasnya ya. Kalau memang sakit, wajib lampirkan surat sakitnya. Begitu ya. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Oke deh, kita ke materi. Oke. Sebelumnya, di pertemuan pertama, ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Apa? Coba. Oke, jenis-jenis metode kontrasepsi. Ada apa aja sih jenis kontrasepsi? Oke, good. Masih ingat ya? Oke. Kita ke pertemuan kedua. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang promotif dan preventif perencanaan keluarga dan kontrasepsi. Oke, nah apa itu perencanaan keluarga? Ada yang tahu? Saya tahu. Oke, silahkan. Apa? Ibu jadi jawab ya sesuai dengan yang pernah saya baca terkait perencanaan keluarga itu adalah upaya sadar pasangan untuk mengatur jumlah dan mengatur jarak kelahiran anak. Yang dimana tujuannya itu untuk mendukung keluarga yang sejahtera dan sehat. Nah biasanya itu kalau dalam perencanaan keluarga itu dibantu dengan pemilihan kontrasepsi Bu. Nah yang dimana tujuannya adalah kontrasepsi ini kan cara yang sangat efektif dan aman ya Bu ya untuk mengatur jarak kelahiran anak. Nah dari kontrasepsi itu juga dibagi beberapa macam. Seperti yang pernah dipelajari juga, itu ada kontrasepsi yang hormonal, itu contohnya ada pil sama suntik. Kemudian kalau kontrasepsi yang non hormonal itu ada kondom sama KBIUD. Nah kalau untuk kontrasepsi yang permanen itu biasanya dilakukan tindakan sterilisasi Bu. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Lulu bahwa perencanaan keluarga itu adalah upaya pasangan dalam merencanakan jumlah anak atau juga jarak kelahiran. Dengan apa tadi? Menggunakan metode kontrasepsi. Betul. Metode kontrasepsi tadi tuh yang dijelaskan oleh teman-teman banyak ya jenisnya. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal, kemudian ya metode alami dan juga permanen ya MOW atau MOP itu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, upaya promotif. Bentuk upaya promotif itu apa saja? Yang pertama di sini ada penyuluhan dan kampanye. Nah, penyuluhan ini adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku sehat. Contohnya apa saja? Bisa penyuluhan di posyandu ya, kemudian kampanye hari kontrasepsi dan KIE kepada pasangan usia subur gitu ya. Kemudian selanjutnya ada media dan teknologi. Jadi kita memanfaatkan media cetak, elektronik dan digital untuk menyebarkan informasi ya. Nah, contohnya kalau edukasi melalui media sosial itu apa saja? Instagram, YouTube itu bisa kita gunakan ya. Kemudian medianya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk video ya, bisa dalam bentuk
bentuk infografis KB, bisa juga dalam bentuk poster gitu ya. Nah, kemudian konselingnya bisa melalui daring ya, atau WhatsApp group, atau mungkin via Zoom juga bisa ya. Oke, kemudian integrasi dengan program lain, mengintegrasikan promosi KB dengan program kesehatan lainnya agar lebih efektif. Contohnya kita edukasi KB, promosi KB-nya di saat kelas ibu hamil ya. Kelas ibu hamil itu boleh kita masuk, kita ikut memberikan edukasi tentang kontrasepsi KB gitu ya. Kemudian promosi di posyandu atau posbindu juga bisa, atau kolaborasi dengan PKK dan juga kader kesehatan. Oke, next. Nah, apa dampak upaya promotif? Ada yang bisa jawab di sini? Oke, apa itu dampak upaya promotif? Dampak upaya promotif itu yang pertama ada meningkatkan pengetahuan, yang kedua itu ada meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, yang ketiga itu ada peningkatan keberlanjutan kegunaan kontrasepsi. Oke, ada yang mau melanjutkan, menambahkan? Izin Ibu melanjutkan. Nah, jadi yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan, kemudian ada juga meningkatkan partisipasi keluarga dalam ber-KB, dan yang terakhir itu ada menurunkan kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Oke, good job. Itu ya dampak upaya dari promotif. Mari kita lihat apa saja. Ya, betul sekali. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh teman-temannya. Yang pertama bisa meningkatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Karena kita di sini membahas tentang kontrasepsi KB, ya berarti upayanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis kontrasepsi, mulai dari manfaatnya, kerugiannya, ya, atau efek sampingnya gitu ya. Kemudian apalagi meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang melalui KIE dan konseling yang efektif. Kemudian meningkatkan keberlanjutan penggunaan kontrasepsi dengan menurunkan angka drop out. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan klien. Meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam program KB. Kemudian menurunkan kehamilan yang tidak direncanakan serta meningkatkan kesehatan reproduksi. Itu ya. Next, apalagi? Nah, apa saja upaya preventif dalam perencanaan keluarga dan kontrasepsi? Yang pertama di sini adalah upaya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Kemudian mencegah kehamilan beresiko 4T. Yang masih ingat 4T itu apa saja? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Oke, good. Kemudian mencegah komplikasi. Komplikasi dari apa saja? Kehamilan dan persalinan. Kemudian mencegah penularan IMS. Apa itu IMS? Infeksi menular seksual. Good job. Infeksi menular seksual. Ya, kemudian mencegah dropout kontrasepsi dan juga menurunkan AKI dan AKB. Next. Nah, ini dampak dari upaya preventif ya. Apa saja tadi yang bisa kita analisa? Pertama, menurunkan kehamilan yang tidak direncanakan ya, mengurangi kehamilan beresiko, menurunkan komplikasi kehamilan dan persalinan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kemudian mengurangi risiko penularan IMS, meningkatkan kesehatan reproduksi dan kualitas hidup keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat yang sehat. Next. Oke, materi selanjutnya tentang konseling dengan menggunakan alat pengambilan keputusan ya. Keputusan ber-KB, ABPK disingkatnya. Apa itu ABPK? Alat pengambilan keputusan. Oke, good job. Nah, ini bagian ABPK-nya
Ya, ini salah satu contoh gambar dari alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Nah, pada bagian yang pertama, di sini terdapat 5 tab dengan warna berbeda yang memudahkan penyedia layanan dalam menggunakan ABPK. Kemudian nanti di bagian keduanya, di dalam tab-tab ini mencakup informasi, kriteria persyaratan medis, efek samping, cara pakai, waktu kunjungan ulang, dan berbagai metode kontrasepsi. Kemudian nanti di bagian tiganya berisi daftar tilik untuk memeriksa kemungkinan hamil ya bagi klien keluarga berencana yang tidak atau belum mendapatkan kondisi perbandingan efektivitas metode KB ya. Kemudian juga di bagian ketiga ini akan menjelaskan tentang fakta IMS ya dan HIV/AIDS. Kemudian ada tentang sistem reproduksi wanita, siklus HI dan lain-lain. Next, nah ini di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya yang pertama ada tata cara bagaimana menyambut klien ya, dimulai dari ucapkan selamat datang, assalamualaikum, halo, silahkan ibu masuk, kan begitu ya. Selamat datang, kemudian tentang kontrasepsi, beri kesempatan klien dalam memilih metode kontrasepsi, kemudian tentang perlindungan ganda, kebutuhan khusus dan juga kunjungan ulang. Kemudian di bagian keduanya tentang AKDR, tentang pil, suntik, implan, vasektomi, tubektomi, kondom, dan juga dan ini bagian ketiganya, bagian tambahannya biasanya kriteria penjelasan tentang kontrasepsi. Nah, konseling dengan menggunakan ABPK mengacu pada prinsip 17. Apa itu 17? Sa-nya itu sapa dan salam ya. Jadi jangan lupa ya. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Ya, perkenalkan diri dulu ya. Tanya alasan klien berkunjung kan begitu ya. Kemudian apa? T-nya itu tanyakan ya. Tanyakan kebutuhan ya dari klien. Kita bertanya secara tepat, kemudian kita memahami ya, pahami apa maksud dan tujuan dari klien datang berkunjung gitu ya. Nah, apa saja yang kita sampaikan pada saat T ini tanyakan? Yang pertama adalah perencanaan keluarga, pengalamannya ya, riwayat KB-nya sebelumnya apa, kemudian pengetahuannya, apakah si klien sudah pernah mendapatkan informasi atau belum tentang kontrasepsi KB, kemudian rencana memiliki anak mau berapa dengan jarak kehamilan berapa gitu ya, kemudian kesehatan dan reproduksinya kita juga harus menanyakan ya, riwayat kesehatan reproduksi, kemudian kita juga tanyakan klien apakah sudah mendapatkan informasi tentang HIV/AIDS dan IMS, kemudian sikap pasangan mengenai rencana ber-KB. Kita juga harus menelaah apakah sikap pasangan klien memang mendukung juga terhadap KB ini atau tidak gitu ya. Kemudian ragam pertimbangan yang dimiliki oleh klien. Kemudian kondisi kesehatan klien dari riwayatnya, keluhan atau masalah, pengobatan yang sedang dijalaninya apa, kemudian apakah klien ini memiliki alergi atau efek samping yang pernah dialami pada saat klien menggunakan kontrasepsi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian U-nya ini apa? Uraikan. Uraikan ini berarti kita jelaskan semua metode kontrasepsi yang ada. Ya, pilihan-pilihan metode kontrasepsi diuraikan. Dimulai dari apa? Cara kerjanya, kelebihannya, efektivitasnya, efek samping, kriteria kelayakan medis, kemudian durasi penggunaan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh klien.
Itu ya. Kemudian tuknya apa? Bantu ya. Bantu klien membuat keputusan dengan mempertimbangkan kondisi medisnya ya, karakteristik klien, efektivitas, efek samping, dan durasi penggunaan metode KB. Kemudian apa? J-nya jelaskan cara menggunakan alat kontrasepsi dengan lengkap dan jelas ya. Kemudian punya apa? Kunjungan ulang. Ya, jadi harus disampaikan kepada ibu kalau dia yang suntik KB-nya 3 bulan, berarti kan nanti dia harus ada kunjungan ulang untuk suntik yang selanjutnya gitu ya. Atau apabila ada keluhan boleh datang ke layanan kesehatan gitu ya. Oke, materi kita pada hari ini selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan konseling ABPK? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Jika sudah cukup, apakah ada yang mau menyimpulkan kesimpulan dari materi di atas? Oke, siap. Saya Bu. Jadi untuk kesimpulannya yang saya pahami dari ABPK ini yaitu alat bantu untuk tenaga kesehatan seperti bidan ataupun dokter Ibu untuk mempermudah proses konseling keluarga berencana KB pada pasiennya nanti. Jadi bisa membantu klien juga mempermudah berbagai pilihan metode yang akan dipilih pada pasiennya. Nah, berdasarkan dari kondisi kesehatan dan kebutuhan yang pasien inginkan. Lalu bagaimana juga nanti untuk perencanaan memiliki anaknya. Dan pengambilan keputusan ini menjadi lebih mudah dan terarah untuk pasiennya dalam pemilihan yang tepat, aman, dan efektif gitu Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Untuk di pertemuan selanjutnya nanti ada penugasan. Bentuk tugasnya itu teman-teman sekalian membentuk 3 kelompok ya, membentuk 3 kelompok. Terus nanti teman-teman sekalian membuat video role play. Video role play-nya itu konseling dengan menggunakan ABPK, gitu ya. Nanti untuk skenario-nya saya kirimkan melalui Sipen. Silahkan teman-teman kelompok menyesuaikan dengan skenario yang saya bagikan. Untuk batas waktu pengumpulan tugasnya sekitar 3 hari dari pertemuan hari ini, begitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang saya sampaikan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT. Terima kasih banyak atas perhatian, kesempatan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.